Film ini dibuka dengan latar tempat pariwisata yang sangat indah dan jauh dari pemukiman. Di situ ada satu keluarga yang tengah berlibur yang akan menjadi fokus dari film ini. Sang ayah bernama Ben, ibunya bernama Lois, serta satu anak sematawayangnya yang masih SMP ini, dia bernama Agnes. Saat sedang asik menikmati sunrise di pagi hari, seorang pria dari keluarga lain datang menghampiri Ben. Pria itu izin meminta kursi yang ada di sebelah Ben. Karena emang tak terpakai, Ben pun memberikannya, dan ternyata pria itu juga bersama anak serta istrinya, yang mana mereka juga tengah asik berlibur. Lalu setelah asik di situ, Ben sekeluarga segera ganti karena akan segera langsung makan siang. Bersama para tamu yang lain, mereka menikmati hidangan yang sudah disediakan. Ben dan Lois juga sempat berbincang-bincang dengan keluarga dari negara Denmark. Pria yang tadi minjem kursi ke Ben pun ada dan memperhatikan mereka. Lalu setelah selesai, mereka dihadapkan dengan keluh kesah Agnes yang katanya kehilangan si Hopi, yaitu boneka kesayangannya, yang akhirnya membuat Ben terpaksa pergi untuk mencarinya. Nah, setelah cukup capek berkeliling namun hasilnya tetap saja nihil, Ben memutuskan kembali. Saat balik itulah di situ sudah ada si pria tadi dengan keluarganya, dan boneka Agnes merekalah yang menemukan. Mereka akhirnya berkenalan, dan si pria ini diketahui bernama Paddy, istrinya bernama Clara, lalu anaknya sendiri itu bernama Aan. Oh no, Paddy, please. Thank you, Patty. You go to any time. Setelah dari situ mereka memutuskan untuk makan bersama. Obrolan mereka pun semakin intens. Ben bahkan cerita keinginannya ingin pindah ke London. Begitu juga dengan Paddy, mengaku sebagai seorang dokter, ia memiliki sebuah rumah yang bisa dikatakan sangat nyaman untuk dikunjungi, dan Paddy tak sungkan untuk menawarkan mereka untuk berkunjung ke rumahnya. Di momen ini juga terlihat mereka berdua mulai akrab. Dikatakan oleh si Paddy, Aan itu punya kelainan lidah pendek yang membuatnya sulit berbicara sejak bayi. Ternyata Paddy juga sudah kenal lebih dulu dengan pasangan Denmark, dan mereka benar-benar menikmati liburan ini. Lalu singkatnya, Ben sekeluarga benar-benar pindah ke London untuk menjadi manusia konvensional pada umumnya. Nah, setelah menjalani kepenatan dan pada akhirnya si Paddy mengirimkan surat yang mengajak mereka untuk mengunjungi rumahnya. Setelah melalui perbincangan, mereka pun setuju. Lalu esoknya tanpa buang waktu, mereka pun langsung OTW ke rumah Paddy. Hey, You made it! we thought you were lost. Berlokasi di sebuah pedalaman yang jauh dari pemukiman padat penduduk, Paddy mulai menyambut mereka dengan hangat. Paddy bahkan sudah menyiapkan ayam panggang untuk mereka, dan Paddy tak sungkan memberikan suapan pertama untuk Lois, yang padahal perlu diketahui Lois ini merupakan seorang vegetarian. Ketika Ben hendak membuang sampah di luaran rumah, tiba-tiba Aan menghampiri dengan ingin mengatakan sesuatu yang entah apa itu. Tak lama Paddy muncul lalu meminta Aan untuk tidur. Dan ketika mereka semua selesai berbincang-bincang lalu ingin tidur, Lois mendapati spray yang hendak ia gunakan untuk tidur itu seperti ada noda lama yang sulit dihilangkan, yang kebetulan itu warnanya merah. Keesokan harinya mereka mulai bersenang-senang dengan pergi menelusuri hutan. Mereka bernyanyi-nyanyi, berkemah tipis di dalam hutan, dan mereka berbincang dengan penuh keasikan. Sampai tak lama Agnes memanggil mamanya karena ia kesulitan untuk meminta Aan untuk mendorongnya. Yang anehnya, Paddy malah agak sedikit kasar ke si Aan. Yang jelas saja hal tersebut membuat Ben dan Lois sedikit risih dengan perlakuan si Paddy. Nah, selanjutnya Paddy pun mengajak mereka untuk berenang untuk menikmati sensasi alam lebih dalam lagi. Dan di sini lagi-lagi terlihat ada keanehan ketika Aan nampak seperti tak bisa berenang, tapi dibiarkan begitu saja. Dan itu cukup membuat Ben dan Lois kembali bertanya-tanya. I don't find them that pleasant to be around. Setelah memutuskan untuk tidak membahas keanehan yang terjadi, Paddy tanpa anak-anak mengajak Ben dan Lois dinner di resto pinggir laut, dan anak-anak akan dijaga oleh seorang pengasuh yang sudah disewa oleh Paddy. Dan meskipun sebenarnya keberatan karena sudah diyakinkan keamanannya, Lois pun setuju. Lalu berangkatlah mereka saat itu juga. Resto ini sendiri dimiliki oleh hanya satu orang yang juga adalah teman Paddy. Pada akhirnya di sini Paddy memohon maaf setelah Lois mengatakan dirinya adalah seorang vegetarian. Di rumah saat mereka tengah main petak umpet bersama si pengasuh, entah apa maksudnya Aan menunjukkan beberapa koleksi jam milik ayahnya. Dan di antara jam-jam tersebut ada satu jam yang ada tulisan di baliknya. Yang jelas saja Agnes tetap tidak mengerti apa maksud dari si Aan ini.
Nah, kembali ke kondisi dinner yang mulai masuk pada sebuah pembahasan yang intinya tentang hubungan biologis antar Paddy dan istrinya. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan yang sangat romantis, dan hal itu membuat Lois sedikit iri sebab Lois ini jarang sekali digauli oleh si Ben yang terlalu sibuk. Yang alhasil, karena topik ini, sesampainya di rumah, mereka justru jadi ribut. Setelah sudah baikan dan semua penghuni rumah sudah pada tidur, Lois ingin memastikan keadaan anaknya dengan mengecek ke kamarnya. Ternyata Agnes tak ada di sana, dan yang malah membuat Lois terkejut, Agnes malah ada di kamar mereka, tidur bareng bersama mereka layaknya seperti keluarga. Merasa ini semua semakin nyeleneh dan tak masuk akal, Lois segera mengajak Ben untuk pergi dari tempat ini sekarang juga. Di tengah perjalanan, Agnes ngerengek karena bonekanya ketinggalan. Alhasil mereka pun mau tidak mau harus kembali, yang itu sangat amat membuat si ayah kesal. Jelas saja perlakuan pergi tanpa izin membuat Paddy cukup kecewa dengan itu. Ben beralasan yang untungnya Paddy mau mengerti, tapi tidak dengan Lois. Lois juga kecewa karena kenapa Agnes harus ada di kamar mereka semalam. Clara pun memberikan penjelasan lalu minta maaflah ia, yang pada akhirnya karena itu keluarga Ben pun harus tertunda untuk pergi dari tempat ini. Ya, walaupun sebenarnya Ben dan Lois sudah tidak betah karena keluarga Paddy sudah minta maaf, mereka berdua pun coba untuk tidak kembali curiga setelah banyak sekali keanehan yang diperlihatkan oleh mereka. Nah, seusai boneka itu berhasil temukan dan mereka pada akhirnya baikan, esoknya aktivitas pun kembali berjalan normal. Lalu untuk membuat otak Ben segar kembali, Paddy mengajaknya untuk berpetualang. Sesi makan bersama pun kembali tiba, dan di sini lagi-lagi terjadi momen tak mengenakan alias Paddy mulai menunjukkan keanehannya lagi. Yang jelas saja hal itu membuat mereka berdua risih. Dimana ketika Aan salah melakukan gerakan untuk menari bersama Agnes, itu Paddy marahnya benar-benar menjadi-jadi, bahkan sampai menghentikan Aan lalu mengusir Aan dari situ. Yang lagi-lagi mereka berdua mulai membicarakan keanehan Paddy hingga memutuskan untuk atur waktu untuk bisa pergi dari sini. Nah, bermaksud baik dengan coba pamit ke Clara saat itu juga, Clara langsung melarang karena Paddy masih tidur. Dan setelahnya Aan diam-diam mengambil kunci yang ada di sakunya Paddy, Aan diam-diam mengajak Agnes masuk ruang rahasia milik Paddy. Dan di ruangan inilah fakta yang sangat-sangat mengejutkan tentang siapa Paddy ini akan terjawab semua. Ya, di situ banyak sekali foto-foto Paddy dan keluarga-keluarga berbeda yang sudah pernah diajak ke sini. Mereka semua dibunuh oleh si Paddy dan Clara yang ternyata adalah seorang perampok. Modusnya adalah dengan cara pendekatan yang sama persis dengan apa yang saat ini dilakukan ke Ben dan keluarganya. Nantinya saat tiba momen yang pas, Paddy akan membunuh mereka satu persatu lalu mengambil semua barangnya. Dan yang cukup mengejutkan, keluarga Denmark yang tempo hari itu juga sudah menjadi korban mereka dengan bukti adanya jam milik keluarga Denmark itu, yang bahkan ternyata jam dari ayah kandung Aan sendiri juga ada di koleksi, yang artinya nah, itulah alasan kenapa Aan tak mendukung mereka berdua, melainkan malah membocorkannya demi keluarga Agnes. Ya karena Aan bukanlah anak kandung mereka berdua, dan bahkan keluarganya Aan sendiri itu sudah dibantai oleh mereka berdua. Supaya tidak menimbulkan kecurigaan terhadap Paddy, Lois tetap tenang lalu segera memanggil Ben untuk menjelaskan semuanya. Dan untuk jaga-jaga, Lois mengantongi sebuah cutter, lalu dengan berusaha menampilkan wajah yang biasa saja, mereka keluar agar tidak dicurigai. Dengan beralasan Agnes tidak dalam keadaan baik-baik saja, Ben dan Lois izin pamit yang meskipun berbelit-belit akhirnya diizinkan juga. Sayangnya ketika sampai di mobil, ban mereka ada yang bocor satu. Lalu melihat kesulitan itu, Paddy menawarkan bantuan yang mau tidak mau, Ben mesti mengiyakan terlebih dahulu karena ya mau alasan apa lagi kan. Meskipun cemas, mereka tetap harus menunggu Paddy menyelesaikannya. Sampai selesai sih tak ada keanehan yang ditunjukkan oleh si Paddy ini. Dan pergilah Ben saat itu juga, yang tapi ternyata setelah diingat-ingat boneka Agnes masih ketinggalan, dan itu sungguh sangat membagongkan. Rupanya boneka itu ada tersangkut di atas genting, yang lagi-lagi membuat Ben harus berurusan dengan si Paddy. Dan sudah pasti lagi-lagi ketegangan di sini diperlihatkan karena takutnya Paddy menjatuhkan tangganya. Nah, ternyata dugaan mereka keluarga Ben ini tetap salah, karena sampai turun pun Ben tetap tidak apa-apa. Karena sekarang belum ada kesempatan membawa Aan pergi, mereka akan kembali.
dan agak sedikit legahlah mereka. Tapi tiba-tiba ya, dari sinilah awal ketegangan baru akan segera dimulai, di mana mula-mula Paddy menyita semua uang yang ada di rekening mereka. Mobil mereka juga akan segera dijual. Lantas ketika Paddy akan mulai melakukan penyiksaan, Lois dengan pisaunya berhasil bertindak dan segera kaburlah mereka. Karena ada temannya Paddy, mereka terpaksa masuk ke rumah Paddy, lalu mengunci semua pintunya dan menyembunyikan anak-anak untuk selanjutnya menyusun rencana untuk melakukan perlawanan. Menggunakan alkohol 70%, Ben hendak meledakkan mobil Paddy, berharap ada orang yang menotisnya. Terjadi sedikit baku tembak yang untungnya alkohol tersebut tetap berhasil mengenai mobilnya. Anak-anak pun disembunyikan di dalam lemari, dan dengan menggunakan martil, Ben siap menyambut temannya Paddy di atas dengan cara bersembunyi di dalam lemari. Nah, karena ledakan tak berbuah apa-apa, Lois coba gunakan air keras dan pisau untuk coba melawan. Dan tiba ketika Paddy berhasil menemukannya, Lois pun coba gunakan alat-alat tersebut untuk melawan. Berhasil lolos dari mereka berdua, Aan malah tak sengaja batuk yang membuat Paddy curiga, lalu berusaha mendekati lemarinya. Dan yang terjadi selanjutnya, lolos dari Paddy, mereka justru bertemu teman Paddy yang membuat Ben terpaksa keluar tanpa persiapan sama sekali. Dan hal itu akhirnya membuat Ben terpojok. Lalu yang terjadi selanjutnya, sembari menyembuhkan luka, Clara diminta mencari mereka. Dan rupanya Ben saat ini ada dan siap kabur melalui atap rumah. Lantas bergegaslah Clara ke sana. Yang setibanya berhasil menemukannya, Lois langsung menghantamnya yang membuat Clara tewas saat itu juga. Karena anak tangganya terjatuh, Ben terpaksa loncat untuk mengambil yang membuat kakinya retak. Tapi karena itu mereka semua berhasil turun. Sekarang tinggal Paddy lah satu-satunya orang yang harus mereka hadapi. Tapi sialnya, Agnes justru tertangkap. Yang sekarang mereka harus menyerah dengan keadaan demi bisa menyelamatkan nyawa Agnes itu sendiri. Nah, dalam keadaan tak tahu harus bagaimana lagi untuk melawan inilah, Agnes diam-diam rupanya telah menyimpan sebuah suntikan yang ada cairan untuk melemahkan tubuh manusia di dalamnya, sehingga terkaparlah Paddy dibuatnya. Dan saat akan benar-benar pergi meninggalkan tempat ini, yang terjadi selanjutnya,